Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini di channel sejarah awal terbentuknya brand terkenal dunia. Kali ini kita akan membahas sejarah awal terbentuknya brand fashion dan sepatu Puma. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan subscribe channel ini, agar kami selalu memberikan info edukatif seputar sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Mari kita mulai. Sejarah Puma bermula di Jerman, dari keluarga Dassler. Dua bersaudara, Rudolf Dassler dan Adolf Adi Dassler, awalnya bekerja sama mendirikan perusahaan sepatu bernama Gebrüder Dassler Schuhfabrik pada tahun 1924 di kota Herzogenaurach. Perusahaan mereka sukses besar ketika atlet-atlet Jerman mulai memakai sepatu buatan mereka dalam Olimpiade. Salah satu pencapaian paling bersejarah adalah ketika Jesse Owens, pelari Amerika keturunan Afrika, memenangkan 4 medali emas di Olimpiade Berlin pada tahun 1936 menggunakan sepatu buatan Dassler. Namun, hubungan antara Rudolf dan Adi memburuk. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1948, mereka resmi berpisah dan mendirikan perusahaan masing-masing. Adi mendirikan Adidas, sementara Rudolf mendirikan Puma Schuhfabrik, Rudolf Dassler. Nama Pum dipilih karena melambangkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Karakteristik yang ingin ditanamkan pada produknya. Kantor pusat Puma pun masih berada di Herzogenaurach hingga sekarang. Produk pertama Puma adalah sepatu sepak bola yang diberi nama Atom, yang diluncurkan pada tahun 1948. Sepatu ini langsung digunakan oleh pemain tim nasional Jerman Barat dan memberi identitas awal bagi Puma di dunia olahraga. Puma kemudian memperkenalkan teknologi cleat screw-in atau paku sepatu yang bisa diganti dan bekerja sama dengan pelatih legendaris Sepp Herberger. Ini menjadi inovasi penting dalam dunia sepak bola. Sepanjang tahun 1950-an, Puma terus mengembangkan produk sepak bola dan membangun reputasi sebagai merek unggulan di Jerman. Mereka fokus pada kualitas dan performa atletik. Pada tahun 1952, Puma memperkenalkan model sepatu Super Atom, yang secara luas dianggap sebagai sepatu bola pertama dengan paku yang bisa diganti. Keberhasilan sepatu ini membuat banyak pemain top mulai memakai Puma, termasuk legenda sepak bola Jerman Fritz Walter, yang membawa Jerman Barat menjadi juara dunia pada tahun 1954. Masuk tahun 1960-an, Puma mulai menembus olahraga atletik. Salah satu atlet ikonik mereka saat itu adalah Armin Hari, pelari Jerman yang memenangkan emas 100 meter di Olimpiade Roma tahun 1960. Dalam ajang yang sama, terjadi persaingan diam-diam antara Puma dan Adidas. Armin Hari dilaporkan meminta bayaran dari keduanya sebelum memutuskan memakai sepatu Puma untuk final. Puma mulai mengekspansi produknya ke cabang olahraga lain seperti tinju, lari, dan bola basket. Fokus mereka adalah mendukung atlet berprestasi dunia. Dan pada tahun 1968, Puma mencatat momen bersejarah ketika Tommy Smith memenangkan emas dalam lari 200 meter di Olimpiade Mexico City. Ia mengenakan sepatu Puma saat memberi penghormatan Black Power di podium. Momen itu membuat nama Puma semakin dikenal, bukan hanya karena performa atletiknya, tetapi juga karena keterlibatannya dalam momen sosial dan politik yang penting. Di tahun 1970-an, Puma memperkuat posisinya dalam sepak bola dengan menjalin kerjasama dengan Pelé, pemain sepak bola legendaris Brasil. Kesepakatan ini menjadikan Puma sebagai merek global. Dalam Piala Dunia tahun 1970, Pelé mengenakan sepatu Puma, dan momen ikonik terjadi saat ia membungkuk untuk mengikat tali sepatunya sebelum kick-off. Ini adalah strategi pemasaran yang cerdik. Kesuksesan ini membawa Puma ke pasar internasional yang lebih luas. Mereka mulai membangun jaringan distribusi global dan memperluas lini produknya. Selain sepak bola dan atletik, Puma mulai merambah ke dunia gaya hidup dan memperkenalkan sepatu bergaya kasual berbasis desain sporty. Pada tahun 1976, pelari legendaris Alberto Juantorena dari Kuba memenangkan emas di lari 400 meter dan 800 meter di Olimpiade Montreal dengan sepatu Puma dan memperkuat posisi Puma di cabang atletik. Dengan terus menonjol di ajang-ajang internasional, Puma semakin membangun citranya sebagai merek yang bukan hanya mengutamakan performa, tapi juga berani tampil beda dan berjiwa muda. Memasuki tahun 1980-an, Puma menghadapi tantangan besar.
Persaingan dengan Adidas dan Nike makin ketat, dan Puma harus mencari cara untuk tetap relevan di tengah perubahan tren olahraga dan fashion global. Di era ini, Puma mulai fokus pada desain yang lebih modis, serta memperkenalkan warna dan menarik bagi konsumen muda. Mereka mulai memadukan elemen gaya hidup ke dalam produk olahraga. Salah satu produk ikonik Puma pada dekade ini adalah Puma Suede, sepatu kasual yang populer di kalangan hip-hop dan breakdancer di Amerika. Ini menandai awal dominasi Puma di ranah streetwear. Keberhasilan Puma Suede membuktikan bahwa sepatu olahraga bisa menjadi bagian dari budaya dan fashion, bukan sekadar alat performa atletik. Ini menjadi strategi penting Puma di dekade-dekade berikutnya. Puma juga mulai menjajaki sponsor di olahraga lain seperti tenis dan motorsport. Beberapa atlet tenis terkenal mengenakan Puma di lapangan, termasuk Boris Becker, yang membawa merek ini ke dunia tenis. Dan pada tahun 1985, Boris Becker, petenis asal Jerman, mencetak sejarah dengan menjadi juara tenis di Wimbledon pada usia 17 tahun dengan sepatu Puma dan menjadikannya juara termuda kala itu. Ini menjadi kemenangan besar tidak hanya bagi Becker, tapi juga bagi Puma. Sepanjang akhir tahun 80-an, Puma menghadapi kesulitan finansial akibat persaingan pasar yang ketat dan perubahan strategi pemasaran global. Mereka mulai merestrukturisasi bisnis dan fokus pada efisiensi produksi. Dan memasuk tahun 1990-an, Puma mulai melakukan perubahan besar. Mereka memperluas produksi ke negara-negara Asia dengan menekan biaya, tapi memperkuat divisi desain untuk mengikuti selera pasar. Puma sadar bahwa untuk bertahan, mereka tidak hanya harus mengandalkan teknologi olahraga, tapi juga harus masuk ke dunia fashion dan kolaborasi, sesuatu yang menjadi ciri khas mereka di masa depan. Pada tahun 1998, Puma meluncurkan program kolaborasi dengan desainer dan selebriti untuk menghidupkan kembali citra brand mereka. Ini termasuk kerjasama dengan Jill Sander, desainer fashion ternama asal Jerman. Kolaborasi ini menghasilkan sepatu dan pakaian olahraga yang memiliki nilai estetika tinggi, yang memadukan fungsionalitas dan gaya, dan menjadikan Puma sebagai pelopor dalam sport fashion fusion. Dan di tahun 2000-an menjadi era kebangkitan Puma. Mereka mulai dikenal sebagai brand olahraga yang fashion forward, berbeda dari kompetitor yang lebih fokus pada performa murni. Salah satu langkah penting Puma di era ini adalah menjalin kemitraan dengan Ferrari dan memproduksi sepatu dan pakaian bertema motorsport yang stylish. Puma juga menjadi sponsor utama dalam ajang Formula One, terutama untuk tim-tim besar seperti Ferrari dan BMW Sauber, serta menyediakan apparel dan sepatu bagi kru dan pembalap. Tak berhenti di situ, Puma juga mendekati dunia musik dan urban culture. Mereka berkolaborasi dengan seniman dan DJ untuk menciptakan lini produk yang dekat dengan gaya hidup perkotaan. Di tahun 2003, Puma mencetak rekor penjualan tertinggi dalam sejarah mereka dan membuktikan bahwa strategi sport fashion yang mereka usung berhasil merebut hati pasar global. Dan pada tahun 2007, perusahaan asal Prancis, Kering Group, mengakuisisi mayoritas saham Puma dan menjadikan merek ini bagian dari konglomerat fashion kelas dunia bersama Gucci, Balenciaga, dan lainnya. Di bawah kepemilikan Kering, Puma diberi keleluasaan untuk tumbuh sebagai merek independen dengan identitas kuat yang menyeimbangkan performa olahraga dan daya tarik fashion. Salah satu momen penting adalah saat Puma menjalin kemitraan dengan Usain Bolt, pelari tercepat dunia asal Jamaika. Bolt menjadi duta global Puma dan membawa merek ini meroket dalam dunia atletik. Usain Bolt mengenakan sepatu Puma ketika memecahkan rekor dunia di nomor 100 meter dan 200 meter, yang menjadi Puma identik dengan kecepatan dan dominasi di lintasan lari. Kolaborasi Puma dengan Usain Bolt bukan hanya tentang performa, tapi juga strategi branding. Bolt dikenal sebagai sosok karismatik, dan Puma memanfaatkan ini dalam berbagai kampanye global. Puma merancang lini sepatu khusus bertema Bolt, seperti Puma Bolt Evo Speed, yang menjadi simbol kecepatan dan inovasi teknologi sepatu lari mereka. Keberhasilan kampanye bersama Bolt membawa Puma menjadi salah satu pemain utama dalam perlombaan sepatu atletik global dan bersaing ketat dengan Nike dan Adidas. Tak hanya di track, Puma juga memperluas pengaruhnya ke dunia sepak bola. Mereka menjadi sponsor resmi tim-tim nasional dan klub-klub besar seperti Italia, Uruguay, dan klub Arsenal.
Puma juga menjalin kemitraan dengan pesepak bola top dunia seperti Thierry Henry, Marco Reus, Antoine Griezmann, hingga Neymar Jr., yang menandai awal kebangkitan mereka di ranah sepak bola global. Pada tahun 2014, Puma menjadi sponsor resmi tim nasional Italia untuk Piala Dunia FIFA, dan produk jersey serta sepatu mereka dipakai oleh para pemain di turnamen besar itu. Selain apparel dan sepatu bola, Puma terus menelurkan inovasi pada sepatu olahraga lainnya, seperti lari, basket, golf, dan training dengan teknologi Ignite, NRGUI, dan Profoam. Puma kembali memasuki dunia bola basket pada tahun 2018 setelah absen lebih dari 1 dekade, dengan menggandeng atlet NBA muda berbakat seperti LaMelo Ball dan RJ Barrett. Mereka juga meluncurkan sepatu basket modern seperti Puma Clyde Court Disrupt yang menggabungkan desain retro dengan teknologi baru, dan sukses menarik perhatian penggemar NBA. Di ranah fashion, Puma semakin berani berekspresi. Mereka menggandeng artis dan ikon budaya pop seperti Rihanna, The Weeknd, Selena Gomez, dan Dua Lipa sebagai brand ambassador. Kolaborasi Puma x Rihanna menciptakan lini fashion Fenty x Puma yang sukses besar di pasar global dan membuka jalan baru bagi Puma dalam industri fashion wanita. Fenty x Puma merilis sneakers dan pakaian berkonsep streetwear glamour yang menjadi tren di kalangan anak muda dan selebritas. Dan ini mengangkat posisi Puma dalam fashion mainstream. Tak hanya Rihanna, kolaborasi dengan The Weeknd juga menghasilkan koleksi sepatu dan pakaian edgy yang populer, seperti parallel boot yang terinspirasi dari militer dan desain futuristik. Puma pun makin mengukuhkan identitasnya sebagai brand yang menjembatani dunia olahraga dan gaya hidup, tanpa kehilangan akar atletiknya. Strategi Puma dalam menggandeng selebritas, desainer, dan seniman menunjukkan fleksibilitas mereka dalam merespons pasar dan tren budaya populer. Tahun demi tahun, Puma tetap konsisten mencetak pertumbuhan penjualan dengan ekspansi ke pasar Asia, khususnya Tiongkok dan India, sebagai motor pertumbuhan baru. Di Indonesia sendiri, Puma berkembang pesat dengan banyaknya flagship store yang hadir di berbagai pusat perbelanjaan besar dan menyasar pasar muda dan urban. Selain mode, Puma tetap berkomitmen pada inovasi teknologi sepatu olahraga. Mereka pun memperkenalkan Aesthetic Cushioning, sebuah hasil riset bersama MIT Design Lab, untuk kenyamanan maksimal. Puma juga masuk ke ranah sustainability. Mereka meluncurkan koleksi ramah lingkungan seperti Puma Regen yang menggunakan material daur ulang dan proses produksi rendah emisi. Seiring berkembangnya kesadaran lingkungan, Puma menargetkan penggunaan 90% bahan daur ulang pada produknya di masa mendatang dan memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Di awal tahun 2020-an, Puma terus menyesuaikan strategi globalnya ke dalam perkembangan era digital. Mereka mulai memperkuat kehadiran digital melalui e-commerce, media sosial, dan kampanye interaktif global. Puma juga memanfaatkan augmented reality dalam pengalaman berbelanja online, seperti fitur virtual try-on yang memungkinkan konsumen mencoba sepatu secara digital sebelum membeli. Kampanye digital Puma sering melibatkan influencer, atlet, dan musisi di seluruh dunia, yang menciptakan interaksi yang kuat antara brand dan konsumen generasi muda, terutama Gen Z. Selain fokus pada gaya hidup dan teknologi, Puma tetap menjaga warisannya dalam olahraga klasik, termasuk lari dan sepak bola, dengan peluncuran sepatu edisi ulang atau Heritage Series. Produk seperti Puma Suede, Clyde, dan RSX mendapat versi reissue dengan desain modern, yang memadukan nostalgia dan tren masa kini, dan mendapat sambutan hangat dari penggemar lama dan baru. Puma juga menciptakan lini Puma Select, yakni koleksi premium yang berkolaborasi dengan desainer, rumah mode, dan seniman seperti Kit Super, Karl Lagerfeld, dan Buttergoods. Untuk memperkuat eksistensinya di sektor motorsport, Puma menjalin kolaborasi berkelanjutan dengan Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, termasuk pembalap seperti Lewis Hamilton. Puma menyediakan apparel teknis dan sepatu bagi tim F1, serta merilis merchandise eksklusif bertema tim yang sangat diminati oleh para penggemar otomotif dan kolektor fashion motorsport. Selama pandemi COVID-19, Puma mengalami perlambatan bisnis seperti banyak brand lain. Namun mereka segera bangkit dengan penyesuaian rantai pasok dan memperkuat penjualan digital. CEO Björn Gulden, yang menjabat sejak 2013, memainkan peran besar dalam restrukturisasi Puma, mengubah perusahaan menjadi lebih modern, tangkas, dan berorientasi pasar. Di bawah kepemimpinannya, Puma mengalami lonjakan pertumbuhan dan berhasil keluar dari bayang-bayang persaingan berat dengan Nike dan Adidas, dan menciptakan jalur uniknya sendiri.
Di tahun 2022, Gulden mengundurkan diri dan pindah ke Adidas. Namun Puma tetap melanjutkan visi jangka panjang mereka di bawah CEO baru, Arne Freund. Arne membawa pendekatan digital dan inovatif ke dalam manajemen, mendorong integrasi data, customer experience, dan pengembangan produk yang berfokus pada performa dan gaya. Puma semakin aktif mengangkat isu-isu sosial dan kampanye kesetaraan, seperti kampanye She Moves Us, yang menyoroti peran perempuan dalam olahraga dan industri kreatif. Mereka juga merilis kampanye kesadaran inklusivitas gender, representasi kulit hitam, dan pentingnya kesehatan mental dalam olahraga, hingga menjadikan Puma sebagai brand yang socially responsible. Di tahun 2023, Puma mencatat rekor penjualan global dengan pertumbuhan signifikan di wilayah Asia dan Amerika Latin, dua pasar yang menjadi prioritas ekspansi mereka. Puma juga memperluas portofolio produknya hingga ke kategori outdoor dan training, termasuk sepatu trail running, peralatan gym, dan perlengkapan fitness rumah. Puma terus memperbarui model populernya dengan teknologi baru seperti Nitro Foam untuk lari, serta desain yang mendukung kebutuhan atlet dan untuk penggunaan sehari-hari. Mereka juga mulai berinvestasi di ranah esports, mensponsori tim-tim game seperti Cloud9 dan G2 Esports untuk memperluas jangkauan brand mereka ke industri hiburan digital. Memasuki tahun 2024, Puma menunjukkan komitmen jangka panjangnya untuk menjadi brand global yang tidak hanya kuat secara komersial, tapi juga relevan dalam budaya, inovasi, dan keberlanjutan. Di bidang keberlanjutan, Puma meluncurkan program Forever Better, sebuah inisiatif global yang fokus pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan transparansi dalam rantai pasok. Program ini mencakup target ambisius seperti penggunaan 100% energi terbarukan di fasilitas utama, serta 90% bahan daur ulang pada produk mereka di masa depan. Mereka juga memperkenalkan lini produk Refiber, bahan utama yang digunakan pada bahan tekstil daur ulang untuk membuat pakaian olahraga tanpa mengorbankan performa atau kenyamanan. Selain itu, Puma juga mengurangi penggunaan air dan bahan kimia dalam proses pewarnaan melalui teknologi seperti dope dye, yang membuat produksi mereka lebih ramah lingkungan. Dalam dunia sepatu lifestyle, Puma meraih sukses besar dengan model-model seperti RSX, Cali, Maze, dan Future Rider, yang sangat digemari di pasar Asia dan Eropa. Mereka juga menghadirkan kembali desain-desain klasik dari era 80-an dan 90-an dalam format modern, untuk menarik perhatian kolektor dan penggemar gaya retro. Di bidang sepak bola, Puma terus bersaing dengan brand besar lainnya. Mereka merilis sepatu Puma Ultra dan Future, yang banyak digunakan oleh pemain-pemain top dunia. Neymar Jr. sebagai wajah utama lini sepak bola, Puma menjadikannya sebagai ikon kampanye global yang membawa pengaruh besar di kalangan penggemar bola dan fashion. Puma juga memperkuat posisinya di industri olahraga perempuan. Mereka mendukung atlet wanita dari berbagai cabang, termasuk lari, basket, dan yoga. Koleksi seperti Puma Studio Collection dan Puma Fit, yang menawarkan produk fungsional dan stylish yang dirancang khusus untuk wanita aktif masa kini. Brand ini juga aktif mendukung gerakan body positivity dan representasi semua bentuk tubuh dalam kampanye iklan mereka, dan menjadikan inklusivitas sebagai nilai utama. Puma juga mengembangkan berbagai kemitraan dengan institusi olahraga, akademi, dan universitas untuk mendukung generasi atlet masa depan, terutama di negara berkembang. Di bidang teknologi, mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan material dan teknologi untuk terus meningkatkan fitur-fitur inovatif dalam sepatu dan apparel-nya. Puma juga mulai meneliti dan mengembangkan teknologi smart footwear, teknologi yang dapat mengukur data kebugaran secara real-time untuk meningkatkan performa pengguna. Di segmen generasi muda, Puma sukses menguasai pasar dengan kampanye yang dinamis, seperti kolaborasi eksklusif dengan anime, street artist, dan brand lokal. Kolaborasi Puma dengan Pokemon, Naruto, dan One Piece menjadi sangat populer, yang menciptakan hype besar di kalangan penggemar budaya pop Asia. Selain itu, Puma juga menggandeng brand skate dan urban culture seperti Santa Cruz dan Pam, dan menghadirkan produk dengan sentuhan edgy dan eksperimental. Di era metaverse, Puma mulai menjajaki dunia digital dengan NFT dan item virtual untuk game serta fashion digital, untuk menjaga posisinya sebagai brand yang terus berevolusi. Mereka juga berinvestasi pada pengalaman virtual seperti Puma Black Station, showroom digital 3D interaktif yang memungkinkan pengunjung menjelajahi produk dalam dunia maya.
Hingga kini, Puma telah berkembang dari brand kecil di Jerman hingga menjadi salah satu ikon global dalam industri fashion olahraga dan menggabungkan warisan kuat, inovasi, dan keberanian bereksperimen. Pada tahun 2024, Puma meluncurkan strategi global barunya yang berfokus pada 3 pilar utama: inovasi berkelanjutan, koneksi budaya, dan digitalisasi mendalam. Strategi ini tidak hanya menargetkan pertumbuhan penjualan, tapi juga ingin memperkuat identitas Puma sebagai brand yang dekat dengan komunitas global dan relevan di era digital. Dalam sektor inovasi, Puma bekerja sama dengan berbagai universitas teknik untuk mengembangkan material olahraga baru yang lebih ringan, tahan lama, dan ramah lingkungan. Salah satu hasilnya adalah Nitro Elite, teknologi bantalan ultra ringan yang digunakan dalam sepatu lari dengan performa tinggi untuk pelari profesional dan amatir. Puma juga memperluas lini produknya ke kategori sport style hybrid, yaitu produk yang menggabungkan gaya hidup dan fungsi olahraga dalam satu desain. Di pasar Asia, khususnya China, Jepang, dan Korea Selatan, Puma berinvestasi besar dalam kampanye yang mengangkat budaya lokal, kolaborasi seniman lokal, dan fashion streetwear. Mereka bekerja sama dengan artis K-pop dan aktor populer sebagai duta brand, yang menjadikan Puma semakin lekat dengan citra trendy dan muda. Di Eropa, Puma memperkuat warisan Jermannya dengan koleksi terbatas yang menyoroti sejarah dan arsitektur khas kota Herzogenaurach, tempat Puma lahir. Sedangkan di Amerika Latin, Puma mendukung komunitas sepak bola dan membantu membangun fasilitas olahraga dan menyuplai peralatan kepada klub kecil. Program tanggung jawab sosial Puma juga diperluas lewat inisiatif Puma Volunteers, di mana karyawan ikut aktif dalam kegiatan sosial lokal. Pada tahun 2025, Puma mengumumkan bahwa lebih dari 90% lini pakaiannya sudah menggunakan bahan daur ulang atau bersertifikat ramah lingkungan. Dalam bidang digitalisasi, mereka membangun sistem retail berbasis AI yang bisa merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi pengguna. Fitur ini diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile mereka dan membuat pengalaman belanja yang lebih personal, cepat, dan interaktif. Selain itu, Puma juga meluncurkan platform komunitas online bagi pecinta olahraga dan sneakers, di mana pengguna bisa berbagi tips, event, dan koleksi eksklusif. Di industri esports, Puma menjadi sponsor utama berbagai turnamen internasional, termasuk League of Legends dan Valorant, dan membawa branding mereka ke dunia gaming. Mereka juga memproduksi apparel khusus untuk gamer, yang ringan, breathable, dan ergonomis, demi menjawab kebutuhan atlet digital yang terus berkembang. Pada sektor anak-anak dan keluarga, Puma memperluas lini produk mereka dengan koleksi edukatif yang menggabungkan desain menarik dan kenyamanan anak. Di pasar global, Puma kini dikenal sebagai brand yang seimbang antara warisan klasik dan terobosan modern, dan menciptakan identitas yang inklusif dan fleksibel. Produk andalan seperti Puma Suede, Future, RSX, dan Mirage Sport terus dirilis dalam varian baru untuk mempertahankan popularitas mereka di berbagai pasar. Hingga saat ini, Puma membuktikan bahwa kekuatan brand tidak hanya diukur dari angka penjualan, tapi juga dari kemampuannya beradaptasi, mendengarkan konsumen, dan menciptakan pengaruh budaya yang nyata. Pada fase ini, Puma semakin berani mengekspresikan dirinya sebagai brand yang tidak hanya fokus pada olahraga, tapi juga sebagai platform gaya hidup dan ekspresi diri. Mereka juga meluncurkan program Voices of a Regeneration, program yang menghadirkan suara anak muda dari berbagai latar belakang untuk ikut merumuskan arah kebijakan keberlanjutan. Program ini tidak hanya kampanye marketing, tapi juga bentuk keterlibatan nyata dengan generasi muda yang menjadi konsumen utama Puma di era sekarang. Di bidang sepatu lari, Puma kembali menarik perhatian dengan model seperti Deviate Nitro Elite 2 yang digunakan oleh atlet di ajang-ajang maraton dunia. Model ini dilengkapi dengan plat karbon dan busa berteknologi tinggi, yang bersaing langsung dengan sepatu performa dari Nike dan Adidas. Dalam dunia fashion tinggi, Puma menjalin kolaborasi dengan desainer avant-garde untuk membuat koleksi runway yang dipamerkan di Fashion Week di Paris dan Milan. Salah satu kolaborasi paling ikonik adalah dengan label Ami Paris, yang menggabungkan gaya streetwear dengan potongan klasik Eropa. Dalam dunia pendidikan, Puma mulai menjalin kemitraan dengan sekolah-sekolah desain dan teknik, dan membuka ruang praktik dan beasiswa bagi siswa berprestasi. Dalam struktur internal,
Puma melakukan restrukturisasi tim global untuk mempercepat inovasi, mengintegrasikan data analitik dan consumer insights secara real-time. Puma juga menerapkan sistem manufaktur pintar atau smart manufacturing di beberapa pabrik utamanya dan mengurangi waktu produksi dan limbah secara signifikan. Secara finansial, Puma mencatat pertumbuhan yang stabil sejak 2020, bahkan melampaui ekspektasi analis meski menghadapi krisis global dan gangguan rantai pasok. Pendapatan terbesar mereka berasal dari Asia dan Eropa, dan pasar Amerika juga terus tumbuh berkat strategi penjualan digital dan promosi agresif. Dalam strategi retail, Puma memperluas kehadiran flagship store interaktif di kota-kota besar dunia seperti New York, Tokyo, Seoul, dan Dubai. Toko-toko ini bukan sekadar tempat jual beli, tapi juga menghadirkan pengalaman interaktif seperti test lab sepatu, ruang latihan mini, dan museum mini sejarah Puma. Tahun 2025, Puma mulai eksplorasi ke ranah kesehatan olahraga dan memperkenalkan lini produk Puma Health seperti alas kaki terapi dan pakaian dengan fitur pemulihan otot. Mereka bekerja sama dengan fisioterapis dan ahli biomekanik untuk mengembangkan produk-produk ini yang menyasar pasar atlet profesional dan pengguna aktif harian. Secara visual, Puma terus memperbarui identitas mereknya dengan pendekatan desain minimalis, warna-warna segar, dan estetika yang mudah dikenali di sosial media. Puma mulai mengoptimalkan media digital dengan konten-konten pendek yang engaging, menggandeng influencer dari berbagai niche seperti musik, olahraga ekstrem, hingga seni jalanan. Dalam laporan keberlanjutannya, Puma menunjukkan transparansi tinggi, mempublikasikan data emisi, penggunaan air, dan dampak sosial dari tiap lini produksi. Semua ini untuk menegaskan bahwa Puma tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membangun fondasi sebagai brand visioner untuk generasi masa depan. Puma juga memperkenalkan platform virtual berbasis augmented reality, sebuah platform yang memungkinkan pelanggan mencoba sepatu dan pakaian secara digital dari rumah. Teknologi ini memperkuat pengalaman belanja daring sekaligus mengurangi pengembalian produk karena ketidaksesuaian ukuran atau tampilan. Puma juga memasuki ranah metaverse dengan membuat dunia virtual bernama Pumaverse, di mana pengguna bisa membeli item digital dan fisik, serta ikut event eksklusif. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat Gen Z dan Alpha, generasi yang sangat aktif di ruang digital dan sosial media. Dalam bidang keberlanjutan, Puma juga mengembangkan program Forever Better yang menargetkan net zero emisi karbon pada tahun 2040. Mereka juga menargetkan seluruh rantai pasokan menggunakan energi terbarukan sebelum tahun 2030. Di sektor atletik, Puma memperluas sponsor mereka yang tidak hanya terbatas pada atlet elit, tetapi juga atlet Paralimpik untuk membuktikan komitmen terhadap inklusivitas. Sepatu dan apparel untuk atlet disabilitas dirancang khusus dengan teknologi penyesuaian otomatis dan material ringan yang berbasis bioplastik. Puma semakin dikenal sebagai brand yang mampu menyatukan teknologi, budaya, dan sosial, dan menciptakan identitas yang kuat di berbagai belahan dunia. Mereka memimpin percakapan tentang kesetaraan, keberlanjutan, dan peran brand dalam dunia yang terus berubah. Puma juga tetap mempertahankan basis produksinya di beberapa negara di Asia, namun mulai mengembangkan pabrik otomatisasi tinggi di Eropa dan Afrika. Langkah ini juga adalah bagian dari strategi mempercepat distribusi dan mengurangi ketergantungan pada lokasi tunggal. Di dunia kompetisi otomotif, Puma menjadi penyedia resmi pakaian balap untuk beberapa tim Formula One, MotoGP, dan kejuaraan balap lainnya. Kolaborasi ini menghasilkan apparel tahan api yang tetap ringan dan stylish yang digunakan oleh pembalap ternama dunia. Dalam dekade terakhir, Puma berhasil membentuk citra sebagai brand yang tidak pernah puas dengan masa lalu, namun terus berinovasi. Dari kota kecil di Jerman hingga panggung dunia, Puma telah menempuh perjalanan luar biasa melewati berbagai era industri dan budaya. Brand ini menjadi bukti bahwa kecepatan bukan hanya soal atletik, tapi juga adaptasi terhadap dunia yang terus bergerak cepat. Dengan kombinasi warisan kuat, kreativitas, dan visi global, Puma kini berdiri sejajar dengan brand raksasa lainnya di dunia olahraga dan gaya hidup. Konsistensinya dalam menjaga kualitas, merangkul perubahan, dan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan membuatnya dicintai lintas generasi. Puma tidak hanya menciptakan produk, tapi juga menginspirasi gerakan dan menjadikan olahraga dan ekspresi diri sebagai kekuatan global untuk perubahan.
Puma telah berkembang dari sebuah perusahaan keluarga kecil hingga menjadi salah satu ikon global dalam dunia olahraga dan gaya hidup. Melalui inovasi teknologi, kolaborasi strategis, dan komitmen terhadap keberlanjutan dan inklusivitas, Puma berhasil mempertahankan relevansinya di berbagai generasi. Sejarahnya bukan hanya tentang sepatu dan pakaian, tetapi juga tentang semangat untuk terus maju dan menciptakan dampak positif dan menjadi simbol gerakan yang melampaui batas industri. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk info seputar sejarah awal terbentuknya brand-brand terkenal lainnya. Wassalam.